Kanan. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, atas izin Bapak Kapolres, hari ini kami akan melaksanakan press release terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban atas nama AH umur 56 tahun, alamat Perumgeria Subang, residen Blok F9 nomor 8 RT 32 RW 02 Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, TKP di kandang ayam yang beralamat atau peternakan ayam yang beralamat di Dusun Ciberis, RT 11 RW 04 Desa Sukahurit, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Modus operandi adalah para tersangka ini melakukan pengeroyokan terhadap korban akibat tidak terimanya kepada korban yang telah menanyakan perizinan. Jadi tersangka ini merasa tersinggung karena pada saat korban mendatangi TKP, kemudian terjadilah cekcok kepada owner daripada pemilik kandang ayam tersebut, sehingga pada saat cekcok tersebut para tersangka atau para pelaku ini tersulut emosi sehingga membela ownernya, sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban. Awal mula kejadian yaitu diketahui pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 13.30 korban yang didampingi oleh satu orang saksi mendatangi kandang ayam tersebut milik CV Indah Mulyo Mandiri. Pada saat datang ke sana, kemudian korban bertemu dengan pemilik kandang tersebut, ya, owner dari salah satu owner dari kandang tersebut yang bernama MA. Kemudian pada saat bertemu pemilik atau owner tersebut, diduga terjadi perselisihan. Korban saat itu yang didampingi oleh temannya yang berinisial I menanyakan perizinan terkait masalah usaha kandang ayam yang dilakukan di TKP. Pada saat itu owner tersebut membawa korban ke depan untuk melihat pelang, untuk menunjukkan masalah perizinannya. Pada saat itu diduga terjadi cekcok, kemudian para tersangka ini mengejar korban sehingga terjadilah aksi pengeroyokan. Hal ini diawali pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 sekira pukul 13.00 korban bersama satu orang rekannya mendatangi kandang ayam CV Indah Mulyo Mandiri yang beralamat di Dusun Ciberis,
RT 11 RW 4 Desa Sukahurib, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang untuk menanyakan terkait perizinan. Kemudian pihak kandang menjelaskan atau pengelola menjelaskan perihal masalah perizinan. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 jam 13.20 korban bersama rekannya datang kembali dan terjadilah tindak pidana pengeroyokan. Kami atas nama pimpinan Polres Subang mengecap aksi main hakim sendiri terhadap korban seorang jurnalis. Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut. Bapak Kapolres memberikan pesan kepada kami sangat prihatin atas aksi main hakim tersebut, dan Bapak Kapolres mendoakan agar korban segera cepat sembuh dan segera berkumpul kepada keluarganya. Atas aksi tersebut kami mengamankan 6 orang yang berada di lokasi kandang ayam. Hasil gelar perkara kami telah menetapkan 5 orang, yaitu berinisial AM umur 21 tahun, kemudian Awi 41 tahun, kemudian 3 CB umur 30 tahun, kemudian yang keempat NR umur 27 tahun, kemudian SM umur 20 tahun. Hasil keterangan para tersangka ini mengaku melakukan pemukulan, ada yang memukul di bagian pipi, kemudian memukul di bagian dada, kemudian ada yang memukul di bagian badan. Sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami luka lebam pada muka, hidung, ya, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit RSUD Subang. Barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah baju warna biru milik korban, kemudian 1 buah celana levis panjang warna hitam milik korban, 1 buah kaos dalam warna putih milik korban, dan kami juga sudah mengamankan CCTV yang berada di TKP. Himbauan kami kepada masyarakat agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Saat ini kami juga didampingi oleh dari Ibu, kemudian dari PWI, dan himbauan kami apabila ada kesalahan atau ada jurnalis yang tidak sesuai prosedur, nanti kami mungkin dijelaskan kepada Ibu, ya, kepada ini, ya, masyarakat ini artinya tidak main hakim sendiri. Apabila ada kesalahan, apabila ada perkeliruan, apabila ada oknum, sehingga aksi main hakim sendiri ini tidak terjadi lagi. Karena sebelumnya juga kemarin sudah ada aksi main hakim sendiri terhadap pencuri ayam, ya, yang dilakukan oleh sekelompok warga, sehingga kami menetapkan tersangka. Dan hari ini juga kami sangat menyayangkan ada aksi main hakim sendiri terhadap jurnalis. Ancaman hukuman kan? Ancaman hukumannya kan? Kami tetapkan pasal 170 ayat 2, barang siapa dengan sengaja, terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, manusia atau barang mengakibatkan luka, ancaman hukumannya 7 tahun. Untuk itu kami meminta kepada nanti Ibu atau PWI himbauan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya atau bagaimana yang seharusnya apabila ada mungkin yang dilakukan dalam kutip, ya, oknum-oknum atau apapun. Kami tidak mengatakan korban oknum, tapi kami khawatir aksi-aksi main hakim sendiri ini apakah nanti dibenarkan tindakan jurnalis ini, apabila salah juga bagaimana pelaporannya. Kemudian kami juga
sangat menyayangkan kejadian ini. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Subang sadar hukum, tahu hukum, dan apapun kejadiannya saat ini adalah negara ini adalah negara hukum. Jadi apabila ada perselisihan, ada apapun, agar melaporkan kepada kami polisi atau Polres atau Polsek yang terdekat. Ibu silakan. Bang, mungkin itu bang untuk tersangka ini saat melakukan pengeroyokan, apakah ada perintah dan mereka sendiri profesi tersangka ini apa bang? Apakah warga atau pekerja di situ? Untuk kelima tersangka ini adalah karyawan. Jadi karyawan tersebut terpancing karena pada saat kejadian terjadi cekcok dengan pihak owner, terhadap pihak owner, sehingga para tersangka ini dengan dalih emosi, cekcok atau kesalahpahaman sehingga para pelaku ini melakukan pengeroyokan. Owner saat itu pada saat keterangan kita ambil dari para tersangka maupun saksi, owner sempat mencegah untuk tidak dilakukan kekerasan. Bang, ada perintah tidak bang? Mungkin itu kan menurut keterangan korban, si owner itu memalangkan mobil di depan terlebih dahulu. Baik, Itu bagaimana? saya terangkan hasil CCTV yang kami peroleh, Pak ya. Pada saat korban itu datang ke lokasi, ya korban datang ke lokasi, bertemu dengan owner, bukan berarti memalang, ya, dengan dalih emosi, cekcok atau kesalahpahaman sehingga para pelaku ini melakukan pengeroyokan. Owner saat itu pada saat keterangan kita ambil dari para tersangka maupun saksi, owner sempat mencegah untuk tidak dilakukan kekerasan. Bang, ada perintah tidak bang? Mungkin itu kan menurut keterangan korban, si owner itu memalangkan mobil di depan terlebih dahulu. Baik, itu bagaimana? Saya terangkan hasil CCTV yang kami peroleh, Pak ya. Pada saat korban itu datang ke lokasi, ya korban datang ke lokasi, bertemu dengan owner, bukan berarti memalang, ya, bertemu dengan owner di jalan, bersisian jalan. Kemudian owner turun dari kendaraan menanyakan ada cekcok di situ, ya kami lihat dari CCTV Pak, ya cekcok di situ. Kemudian owner tersebut membawa korban ke depan untuk melihat pelang kandang ayam, Jadi dia menjauh dari kendaraan melihat pelang tersebut untuk menunjukkan perizinan. Di situ terjadi cekcok, kemudian para karyawan ini yang sedang membersihkan telur di depan lokasi lari dan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban. Dan terkait dengan owner itu, apakah owner itu punya profil jabatan tinggi di sebuah instansi pemerintah atau sebagai swasta? Saat ini beliau swasta. Swasta ya? Saat ini beliau swasta. Apa mantan atau bagaimana? Diduga mantan. Ya. Iya, kemudian untuk korban sendiri kan saya itu sedang melaksanakan tugasnya sebagai profesi. Apakah enggak dimasukkan juga undang-undang jurnalistik di dalam kasus ini? Ya. Kami saat ini menangani tindak kekerasannya, Pak, kekerasan bersama-samanya. Dan nanti apakah nanti kita masukkan atau tidak, masih kita dalami dari beberapa saksi, Pak. Jadi untuk saat ini kami Satreskrim penyidik sedang menangani hanya tindak kekerasannya saja. Bang, mungkin tidak ada perintah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban bang? Untuk saat ini tidak ada, karena dia terpancing emosi saja. Spontanitas. Jadi tidak ada di dalam CCTV itu merintahkan atau memanggil, tidak ada. Dan selain tadi cekcok diakibatkan menanyakan masalah izin operasional, apakah ada indikasi lain, apakah ada tindakan dari saudara korban yang memang kurang menyenangkan dengan yang menyenangkan izin? Dan lalu dari hasil pemeriksaan tersebut, apakah izinnya memang sudah ada atau tidak? Korban datang ke lokasi 2 kali, Pak. Yang pertama meliput,
yang kedua harinya datang kembali untuk menanyakan izin, gitu Pak. Datang kembali ke sana menanyakan izin dan sesuai tadi yang saya ceritakan, bertemu dengan ownernya, kemudian terjadi cekcok itu. Dan tadi disebutkan ada 6 orang ya Dan? 6 orang. Tapi kok di sini tuh cuma 5 orang ya Dan? Berdasarkan gelar perkara Pak, yang ikut memukul 5 orang Pak. Yang satunya Yang satu sebagai saksi. sebagai saksi. Sebagai saksi. Itu warga atau Karyawan juga Pak. Karyawan juga. Iya. Bukan ownernya kan? Bukan ownernya, karyawan. Kalau menurut infonya kan ownernya itu pas pada saat pengeroyokan ada di depan. Info dari mana Pak? Korban. Jadi kita Dari berdasarkan korban. fakta Pak, yang bukan berdasarkan asumsi. Ini dari korban. Ya. Penyidikan itu berdasarkan fakta Pak, tidak berdasarkan asumsi. Jadi menurut Yang lain udah cukup. Bisa nanti bisa dibuka untuk CCTV atau saudara? terbuka ke publik. Penyidikan Pak itu Pak. Ini kan humas kami terkait juga dengan etik layanan terkait penyidikan. Untuk Udah cukup Pak ya? Karena pada hari ini kita sudah mendengar bersama ada sebuah peristiwa hukum yang menimpa kita, yang menimpa profesi kita sebagai jurnalis. Sangat menusuk jantung sepertinya ketika salah seorang korban adalah jurnalis, kita semua. Maka tadi telah dijelaskan oleh Hasan kronologis yang sebenarnya sesuai dengan hasil penyidikan bahwa korban rekan kita hadiah-hadiahan saat melakukan tugas peliputan yang dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers. Maka kami sebagai jajaran kawan media dan organisasi, khususnya karena korban adalah salah seorang pengurus yaitu sekretaris di Ikatan Wartawan Indonesia DPD Provinsi Subang, patut kiranya kita semua menyampaikan sebuah apresiasi yang sangat tinggi terhadap jajaran Polres Subang. Apresiasi, mohon untuk tepuk tangan apresiasi. Karena 2 jam setelah kejadian, jajaran Polres Subang telah berhasil menangkap para pelaku yang kita nilai sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada jajaran Polres Subang, dan ke depan mudah-mudahan aksi-aksi kekerasan yang terjadi cukup sekarang akhir daripada proses aksi-aksi kekerasan yang terjadi kepada kita kalangan jurnalis Subang, dan tentunya kepada masyarakat. Jika masyarakat di berbagai komponen apapun ketika terbiasa wartawan wajib menyertakan atau membawa sebuah identitas, yaitu press card, dan biasanya wartawan menyampaikan ketika akan menulis sebuah sumber berita, menyampaikan sebuah etika mengenalkan ini, bahwa apa yang dilakukan korban tentunya tadi sesuai kita telah dengar bersama, sudah 2 kali mendatangi dan dia membawa misi profesi. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan masyarakat ketika kedatangan wartawan biasanya menanyakan identitas, dan wartawan pun akan memperlihatkan identitas ketika akan melakukan tugas. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi, dan apabila ada komplain dari masyarakat terhadap perilaku wartawan yang keluar dari rel ketika jurnalistik, silakan laporan kepada kami organisasi, ada PWI, ada IJPI, ada IWO Indonesia, dan lain sebagainya, menyangkut masalah identitas wartawan yang barangkali tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etika jurnalistik ketika dalam melakukan tugas. Demikian, sekali lagi kita apresiasi Polres Subang, dan kita sepakat mengawal proses hukum yang terjadi kepada rekan kita ada. Bravo, Polres Subang. Hidup jurnalis Subang.